Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala ayamunna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali Allahumma amin. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kali ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan waktu luang, diberikan kesempatan kita duduk di taman-taman surga ini, sehingga dengannya kita mendapatkan kelezatan di dalam ubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dengar Pak ya? Dengar suara Pak ya? Tabi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu di antara bentuk beriman kepadanya, yakni kita beribadah dalam bentuk harta kepada Allah. Pertemuan sebelumnya kita ubudiyah dalam bentuk qauliyah, lisan. Malam hari ini kita coba akan jelaskan keterangan para ulama ubudiyah kepada Allah yang kaitannya dengan harta. Di situ para ulama beraneka ragam menjelaskan bentuk-bentuk dari ubudiyah harta, ibadah harta. Ada yang mengatakan yang pertama bentuknya adalah zakat, yang kedua adalah sedekah, yang ketiga adalah berinfak, haji dan umrah, wakaf, nazar, ya, dan ibadah kurban. Nah, yang kita sebutkan di atas tadi itu contoh-contoh dari ibadah harta, ibadah maliyah. Namun tidak semua yang akan kita jelaskan di atas, hanya beberapa poin saja yang akan kita jelaskan. Yang pertama kita akan jelaskan ibadah zakat. Yang kedua akan kita jelaskan juga sedekah. Dan juga akan kita jelaskan pula ya ini infak. Zakat ya, kalau kita lihat dengan dalil-dalil yang ada secara bahasa, az-zakat itu artinya adalah an-nama. Ini berkembang atau tumbuh, itu zakat namanya secara bahasa. Orang yang berzakat, mengeluarkan zakat itu jadi berkembang, ya, hartanya berkembang, kemudian hartanya tumbuh, ya, bukan dia mengeluarkan zakat membuat dia bangkrut, tidak, ya, jatuh miskin, tidak. Justru dengan dia membayar zakat, secara definisi saja itu sudah membuat seseorang itu ya berkembang, tumbuh. Jadi konsepnya gini Bapak Ibu sekalian, kalau mau kaya rajinlah zakat. Ya, kalau mau sukses dari sisi dunianya banyak-banyak berzakat. Ya, usahakan tiap tahun keluarkan zakatnya. Tiap tahun keluarkan zakatnya. Alhamdulillah Bapak sekalian, ya, kebun yang kita miliki berapa hektar itu kopi ya. Itu jangan dikira nggak ada zakatnya. Bukan buah kopinya yang dihitung, enggak, tapi harta yang dihasilkannya. Kalau kopi memang nggak ada zakatnya, tapi harta yang dikumpulkan dari kopi berubah menjadi uang sekian tahun. Setahun berapa kali panen? Ada yang 2, ada yang 3. Kalau sekali panen 10 ton misalnya, oh nggak ada 10 ton, taruhlah paling minimal 1 ton. Kalau ini
70, 50. Nah, 50 juta ya karunia. Iya. Setahun misalnya itu sampai 3 kali, 2 kali, 100 juta misalnya. Maka kalau dikategorikan tolak kadarnya itu adalah zakatnya emas, maka dia harus mengeluarkannya 85 gram. Ya. Taruhlah kalau sekarang emasnya itu seharga 1 juta. Maka kalau kita sudah memiliki uang itu 85 juta, ini contoh saja ya, maka sudah wajib mengeluarkan zakat berlalu 1 tahun. Ini kalau banyak harta yang kita miliki. Ya, kebun apa sajalah yang hasilnya itu adalah berupa nilai harta, maka wajib kita untuk mengeluarkannya. Ini secara bahasa apa ya? Zakat itu bertumbuh dan berkembang, bukan menghancurkan, bukan membuat kita bangkrut dan seterusnya, tidak. Tapi justru berkembang, tumbuh. Konsepnya atau poinnya, catat saja, saya mengeluarkan zakat ini pasti Allah ganti jauh lebih baik. Itu janji Allah kepada manusia yang tidak akan pernah diingkari oleh Allah. Pasti akan tumbuh dan kaya raya. Baik, kemudian kita tinjau dari istilah syar'i. Zakat itu adalah ini benda-benda yang atau harta-harta yang khusus yang wajib dikeluarkan oleh setiap kaum muslimin manakala sudah sampai nisabnya dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Itu pengertian zakat secara syar'i. Ini harta yang wajib dizakati atau harta-harta tertentu yang wajib dizakati, yang dikeluarkan. Berarti tidak semuanya. Tidak semua harta yang wajib dizakatkan, dikeluarkan zakatnya. Iya. Apa saja? Ini pertama adalah bahimatul an'am. Itu binatang ternak, Pak. Binatang ternak itu wajib kita keluarkan tuh. Ya, seperti onta, sapi, ya. Kemudian apa lagi? Kerbau. Kemudian kambing. Ya. Itu wajib dizakatkan. Kalau ternak ayam wajib atau tidak? Enggak wajib ya. Enggak ada ternak ayam, itu bukan binatang ternak diistilahkan. Kemudian adalah kutul balad, ya, kutul balad. Ini makanan pokok. Ya, makanan pokok. Kalau di Indonesia makanan pokoknya adalah gandum, ya gandum. Cuma enggak gandum di sini. Beras, maka beras. Iya. Yang gandum itu adalah ya, Timur Tengah, maka itu wajib kita mengeluarkannya. Dan yang lainnya, intinya benda-benda tertentu yang wajib kita, harta-harta tertentu yang wajib kita zakati. Dan berlalunya 1 tahun dihitung dari bulan Hijriyah atau Qamariyah hitungannya. Taruhlah kita misalnya memiliki harta 10 juta di bulan Muharram 1447 sekarang. Maka hitungan sampai Muharram berikutnya 1448 tanggal berapa itu dikalkulasikan, dihitung. Kalau jumlahnya itu sampai 100 juta kita sebutkan tadi uangnya, atau emas misalnya, atau perak seterusnya, dah mencapai nisab, maka wajib kita keluarkan 2,5%-nya. Baik. Ya. Kemudian pada dikeluarkan zakat tersebut, harta tersebut pada orang-orang tertentu saja. Tidak semua orang yang kita berikan. Ya, ada disebutkan dalam Al-Qur'an itu 8 asnaf namanya. Ya, 8 asnaf, ini fuqara, masakin, musabil, ya, kemudian al-mu'allafatu fi qulubihim, orang-orang yang dilembutkan hatinya, artinya orang-orang yang baru masuk Islam, baru belajar Islam, itu diberi zakat, ya.
Kemudian fisabilillah ini silang pendapat para ulama. Ada yang mereka mengatakan fisabilillah benar orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ya, hanya menggunakan senjata. Namun pendapat yang lain mengatakan ya tidak mutlak hanya untuk orang yang berperang saja. Yang dimasukkan kategori fisabilillah siapakah mereka? Ini para penuntut ilmu, santri, para asatidzah, ustadz-ustadz, meskipun ustadznya kaya, ya mereka berhak untuk mendapatkannya. Mereka yang memfokuskan dirinya sebagai menuntut ilmu, mondok pesantren, ya, atau ustadz-ustadz yang berkecimpung di dunia mengajar, ya, di pondok-pondok tersebut, mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, kemudian Ibnu Sabil ini orang-orang yang orang-orang yang habis bekal di perjalanan. Ini dia wajib menerima zakat. Iya, saya pernah Bapak sekalian mau dari pesisir selatan mau ke Pagar Alam, itu saya kehabisan bekal. Iya, karena motor sambil di jalan rusak-rusak. Jadi bekalnya habis memperbaiki motor. Baru jalan berapa kilo, ya rusak lagi. Akhirnya bekalnya habis. Sampailah di daerah udah masuk Bengkulu, habis bekal. Bukan Bengkulu kota, tapi masuk daerah bagian Bengkulu, habis bekal. Ya, bahkan motor rusak lagi. Ya, bingung mau cari kemana kan? Saya cari masjid. Oleh karenanya masjid-masjid itu kan ada itu, dana-dana zakat itu kan ada. Mereka punya itu, maka kita sediakan itu. Pihak-pihak masjid, para pengurus masjid, mereka sudah sediakan nih. Manakala ada ya orang-orang yang musafir yang kehabisan bekal, kita bantu dia. Berapa kadar bantunya? Kadar bantunya itu cukup untuk dia sampai ke kampung halaman. Meskipun di kampung dia itu hartanya banyak. Ya. Jadi diberikan ala kadarnya, bukan ala kadar, secukup sehingga dia sampai ke kampung halaman. Ala kulli hal, sampai 3 kali saya datangi masjid. Ya, masjid pertama belum saya ngapa-ngapain sudah ditolak, sudah diusir. Ya, kita paham orang yang musafir itu, orang yang perjalanan jauh itu kan rambutnya acak-acakan. Ya, wajah berdebu. Ya, rumput kasar, rumput itu ya, nampak ya orang-orang yang enggak mandi begitu kan, orang safar. Ya, kemudian pakaian kusut, ngiranya ngemis. Ya, ngiranya zon buruk saya tuh, saya kayaknya dituduh pengemis kayaknya. Saya sampaikan, Pak, Assalamualaikum Pak, saya musafir dari daerah sana mau ke Pagar Alam. Qadarullah saya kehabisan bekal, motor saya mati, ini saya dorong Pak. Ya kan, bensinnya ada tapi motornya nggak mau nyala lagi. Ya, kira-kira ada nggak Pak untuk bantu saya memperbaiki motor hingga sampai ke Pagar Alam? Oh, nggak ada Pak, sana. Diusir saya di masjid, sampai 3 masjid. Ketiga masjidnya saya diusir. Ya, ini selalu saya ingat sebagai pelajaran, tapi di situ saya ingat janji Allah Pak ya. Ya, janji Allah Subhanahu wa taala ya, iza yantansurullah yansurukum. Ya, siapa di antara kita yang menolong agama Allah, yang menegakkan agama Allah, berjuang menegakkan agama Allah, pasti akan Allah tolong. Saya percaya dengan firman Allah itu, Allah nggak akan menyia-nyiakan saya di negeri ini. Allah nggak akan membinasakan saya di negeri asing ini. Pasti Allah tolong. Dari datang mana saja. Alhamdulillah, pergi ke sana kemari, ketemu sama orang pemabuk, lagi minum tua. Ya, minuman tua, minum memabukkan. Ya, minum memabukkan, setengah sadar setengah tidak. Saya izin pamit Pak, kebetulan usianya masih muda Pak, tolong perbaiki Pak, motor saya rusak tapi saya nggak ada uang untuk bayarnya. Ya, saya nggak ada uang untuk bayarnya. Kira-kira saya dapat free atau tidak? Gratis, saya mintanya gratis, saya bilang gitu. Mau saya utang lagi saya nggak tahu nanti bakal balik lagi ke sini atau tidak begitu kan. Makanya saya minta gratis. Ya sudah, akhirnya diperbaiki. Alhamdulillah, ya akhirnya motornya hidup. Ya, motornya hidup dan sampai dibawa ke pagar Alam. Alhamdulillah.
Itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala, datang dari mana saja, tidak dari orang baik, dari orang buruk pun datang. Dan secara zahir ya, ini Masya Allah ya, secara zahir beliau ini termasuk orang-orang yang melanggar aturan Allah, minum khamr kan, minum memabukkan. Baik. Kok sampai ke situ tadi ya? Kita membahas zakat. Kok bisa sampai ke situ Kak Rudi? Nah, jadi inti kesimpulannya itu Ibu sekalian ya, zakat secara bahasa itu tumbuh berkembang, tidak rugi kita mengeluarkannya, tidak akan membuat kita bangkrut. Dan secara istilah, oh ya, kita sedang membahas tentang Ibnu Sabil. Ya, Ibnu Sabil. Ya, kemudian orang-orang al-gharimin, orang-orang yang terlilit hutang. Ya, orang-orang yang terlilit hutang, kita keluarkan zakat kepada beliau. Meskipun secara zahir dia orang yang konglomerat. Ya, konglomerat. Zahirnya hotel, dia punya hotel segala macamnya, dia punya mobil mewah-mewah, tapi dia punya hutang yang sangat banyak sekali. Ya, dia punya usaha mungkin ratus juta, tapi pengeluarannya jauh lebih besar daripada pemasukannya. Maka orang yang seperti ini dikatakan dia fakir atau dia miskin. Ya, ini juga sering kita jelaskan di sini. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah wajib kita memberikan zakat. Taib, itu secara definisi. Taib, kita masuk secara dalil-dalil yang mensyariatkan zakat ini. Sebutkan oleh Allah ya dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala mengatakan khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca penjelasan dari para ulama, hakikatnya harta yang kita keluarkan itu mensucikan harta kita, membersihkan harta kita, dan memurnikan harta kita. Jadi yang dimurnikan ada dua sisi di situ, dari jenis hartanya dan dari jenis orangnya. Kak Rudi misalnya harta dikeluarkan, hartanya Kak Rudi sendiri secara zatnya itu suci bersih, dan Kak Rudi pun juga suci bersih. Suci dari apa? Dari penyakit hasad, dari penyakit iri. Bukan Kak Rudi hasad, enggak. Contohnya saja. Dari penyakit hasad, penyakit iri, dengki, ghibah, macam-macam dari dosa, tindakan kejahatan dilakukan. Ya. Nah, ini dari dua sisi harta. Makanya dikatakan oleh Allah, ambillah dari harta-harta mereka, dari orang-orang kaya tersebut, berupa sedekah. Sejatinya sedekah itu mensucikan mereka, mensucikan harta mereka, dan membersihkan harta mereka. Ini dalil dari Al-Quran. Adapun wa amma sunnah, adapun dalil dari sunnah, Nabi SAW terdapat dalam hadis ya Umar Ani bin Umar ya, dari sahabat Ibnu Umar, anaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan bunyal Islam ala khamsin. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, yang kita sebut dengan rukun Islam. Ya, rukun Islam itu 5. Dia harus bersaksi, Nabi kita dia bersaksi ya sesembahannya hanya satu saja. Sesembahan yang lain itu tidak boleh. Sesembahannya hanyalah Allah saja. Dia harus akui itu, nggak boleh ragu dia. Dan dia harus bersaksi, nggak boleh ragu bahwasanya Nabi yang wajib untuk diikuti, wajib untuk kita bela, wajib kita untuk memujinya dan menyanjungnya, Nabi Muhammad alaihissalam, tanpa ada keraguan. Dan dia harus menegakkan salat, membayar zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Iya, haji bagi yang mampu. Demikian pula dalam hadis lain, Nabi SAW ketika mengutus sahabat Muaz, Bapak Ibu sekalian,
ke Yaman. Yaman, beliau mengutus Muaz karena Muaz orang Yaman. Dan orang yang berhak untuk mengajarkan agama di Yaman adalah orang penduduk setempat atau yang mempersunting gadis setempat. Itu yang berhak untuk mengajarkan ilmu agama. Nah, demikian kasusnya Muaz bin Yaman. Beliau orang sana, orang Yaman. Kenapa diutusnya? Rahasianya adalah karena yang lebih paham daerah tersebut adalah penduduk setempat. Jangan sampai nanti ketika diutus orang lain, agamanya Allah, agamanya Rasul kita diolok-olok. Diolok-olok. Maka butuh untuk orang setempat, penduduk setempat yang mengerti bahasa mereka dan bisa mendebati mereka. Karena orang Yaman penduduknya banyaknya orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, maka butuh untuk orang yang alim bisa mendebatnya, untuk menjatuhkan hujahnya. Maka kata Muaz, tapi tidak selangsung serta-merta Muaz mengajak untuk penduduk Yaman membayar zakat, tidak, Pak. Tidak, enggak langsung beliau. Nabi memberikan pesan begini, ya Muaz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Muaz, saya berikan mandat padamu ke Yaman. Yang kau datangi itu ahli kitab, orang Yahudi dan Nasara. Maka fa'awwaluhum ayyad'u ilaihim. Yang paling pertama engkau ajak mereka itu agar mereka itu kenal penciptanya. Agar mereka itu kenal penciptanya, agar mereka beribadah kepada penciptanya, dan agar mereka kenal rasulnya. Itulah contoh dakwah yang sukses, Dan kita pun mencontoh seperti itu bagi sekalian. Dakwah yang berhasil adalah dakwah yang mengajak kepada Allah. Kenalkan umat kaum muslimin kepada Allah. Apa hak mereka kepada Allah? Setelah itu untuk mengimbanginya, ajarkan kepada mereka siapa rasulnya. Ajarkan kepada mereka nama Nabi siapa, sifat Nabi itu siapa, anak Nabi itu siapa, kemudian istri-istri Nabi itu siapa, cara makan Nabi itu gimana, cara tidur Nabi bagaimana, cara jalan Nabi bagaimana, Nabi kalau bicara bagaimana, kalau tersenyum bagaimana, kalau bermuamalah dengan orang yang misalnya temperamen gimana, kalau orang yang bermuamalah dengan orang yang mangut aja gimana. Itu dilihat tuh, dipelajari tuh dari Nabi SAW. Dari muamalah mereka. Kalau masuk pasar bermuamalah dengan para penjual gimana? Kalau para tukang tenun bagaimana lagi? Semuanya pelajaran hidup sudah tergambar, sudah dicontohkan oleh Nabi. Kita mau belajar atau enggak aja? Kita mau belajar atau tidak? Mempelajari ini, Pak, ilmu yang amat mulia. Karena yang kita pelajari itu utusan Allah. Yang kita cinta kepada beliau, kita akan dikumpulkan oleh Allah bersamanya di surga. Iya kan? Misalnya orang yang kalau cinta itu, dia akan gali itu dari ujung rambut sampai ke ujung mata kaki. Iya kan? Kita mau nikah seseorang ini, dicari detail-detail. Namanya Fatimah. Fatimah itu anak siapa ya? Anak fulan. Adiknya siapa saja? Dulu belajarnya di mana? Kulitnya gimana? Rambutnya gimana? Sifatnya bagaimana? Itu kalau kita cinta, mau menikahi dia. Ini yang kita cintai, yang kita berkumpul bersamanya di surga nanti. Kalau kita cinta kepadanya adalah Rasulullah SAW, maka kita harus dalami itu. Sehingga kalau kita ngajarkan mereka tentang haknya Allah, cinta kepada Rasulnya, maka ketika datang larangan Allah, ketika datang perintahnya Allah, dia nggak akan bertanya lagi, kenapa kok harus begini, kenapa kok harus begitu. Karena yang jadi patokan dia, yang menjadi standar untuk hidup dia itu sosok yang teladan yang paling terbaik untuk jadikan contoh itu adalah kekasihnya Allah. Sekian banyaknya Rasul, Pak, sekian banyaknya Nabi. Yang dipilih dari sekian banyak itu kekasihnya Allah hanya Nabi kita. Itu Allah. Apakah kita nggak pantas untuk mengikuti mencontoh Nabi kita? Apakah kita nggak layak? Contoh jenggot saja misalnya. Apakah kita nggak layak mencontoh Nabi kita begitu?
Itu kekasih Allah, saking banyaknya, ratusan nabi, ya, bahkan ribuan nabi, ratusan rasul. Dari sekian banyaknya itu yang dipilih hanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Tanyanya kepada kita, apakah nggak pantas, nggak layak kita untuk mengikuti beliau secara totalitas? Ya, cara bicaranya, cara memandang orang. Ya, kalau ngobrol sama orang tuh wajahnya ditatap, masya Allah. Ya, jangan ngobrol sama orang kalau zaman sekarang ngobrol sama orang tapi main HP. Apa? Ya, ya, enggak seperti itu Nabi SAW. Santun, Nabi SAW santun. Ya, orang bicara dia diam. Ketika sudah selesai ngomong dia ngomong juga. Kalaupun mau motong, pamit dulu, izin saya mau motong. Izin dulu. Lihat santunnya Nabi SAW. Itu semuanya gambaran hidup sudah terlihat. Nah, kemudian ya Mu'az kata Nabi tadi, kalau mereka Mu'az, kalau mereka sudah kenal Allah, kalau mereka sudah kenal saya, ya, maka sampaikan kepada mereka, fa in hum ata'um lizalik fa akhbirhum anna Allah iftarada alaihim sadaqah tu'khadhu min aghniyaihim. Sampaikan kepada mereka, mana orang-orang kaya, sini. Ya, dia akan manut itu. Enggak akan lagi, oh kenapa? Ini kan harta-harta kami, kenapa kok diambil? Enggak. Itulah bukti orang itu cinta kepada Rasulnya, karena Rasulnya ketika datang perintah Allah pasti manut. Enggak membangkang, enggak membantah. Iya. Akhirnya disampaikan oleh Mu'az, "Hai orang-orang kaya, ya saya ambil hartamu. Ini perintah dari Allah melalui lisan Rasulnya. Orang-orang kaya saya ambil hak hartamu. Enggak semuanya, hanya sebagian saja, 2,5% saja, dikit itu. Ya. Kemudian kemana harta yang saya ambil? Saya berikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Nah, ikhwan sekalian, mari kita lihat. Para ulama sudah menjelaskan apa sih hikmah dari kita mengeluarkan zakat di lingkungan kita. Iya, ini orang kaya, sampingnya orang miskin. Dia mengeluarkan zakatnya kepada orang miskin yang tetangganya tadi. Kira-kira apa dampaknya pada tetangganya? Itu salah satu hikmahnya. Kira-kira apa? Yang hari ini nggak makan, dapat zakat, makan atau tidak? Makan. Tapi ketika dia orang makan ini, dampak yang lain. Jadi dampaknya bukan hanya kepada orang miskinnya aja, bahkan yang para pembeli pun, pedagang pun. Dia kan nggak punya beras, misalnya kalau di Indonesia, ya kan? Nggak punya beras, nggak punya gandum. Kemana dia beli? Ke pembeli kan? Pembeli. Berdatang dia kata, kok Pak beli beras, beli gandum, seterusnya. Itu apa namanya? Perekonomian. Jadi ekosistem ekonomi itu lancar. Iya. Jadi di sisi iman akan menimbulkan ketakwaan. Ya, kalau ditinjau dari sisi iman, orang yang mengeluarkan zakat akan menimbulkan ketakwaan. Iya. Dari sisi sosial, ya, dari sisi sosial ini akan menghilangkan sifat jahat-jahat dalam tubuh kita, seperti dengki, hasad, namimah, adu domba, iri hati, dan seterusnya, penyakit-penyakit yang enggak pantas untuk ada dalam tubuh kita ini. Ya. Itu dari sisi sosial. Dari sisi perekonomian maka akan berkah. Maka akan berkah, berjalan, berkembang dengan baik, jalan dengan baik. Nah, baik. Kemudian dalil ijma. Al-Quran sudah, hadis sudah, masuk dalil ijma. Ijma ini adalah disepakati, tidak ada silang pendapat, tidak ada perbedaan pendapat. Seperti perkataan Imam Ibnu Qudamah, wa ajma'al muslimun fi jami'il a'sari ala wujubiha wattafaqa sahabatu ala qitali ma'aniha. Ya. Jadi ijma' kaum muslimin artinya sepakat kaum muslimin di seluruh zaman. Ya.
Dari zaman ke zaman, kita terjemahan dari zaman ke zaman, kaum muslimin telah sepakat dan para sahabat pun demikian akan memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat atau orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Itu poin pertama Ibu sekalian. Atau poin kedua, apa itu zakat? Kedua, pengertian dalilnya apa saja? Yang ketiga, kapan zakat itu diwajibkan? Kapan zakat itu diwajibkan? Waalaikumsalam. Ukhtilifa fi waqti fardiyatiha hal kana qabla al-hijrah aw ba'daha wa aksarun ala annaha ba'da al-hijrah. Jadi silang pendapat para ulama akan waktu diwajibkannya. Apakah sebelum hijrah atau setelah hijrah? Dan mayoritas mereka mengatakan setelah hijrah. Jadi zakat itu Bu sekalian, mayoritas para ulama sepakat diwajibkan ketika Nabi SAW diusir dari kampung halamannya. Sederhananya gitu. Ya, kalau bahasa Arabnya hijrah. Kalau bahasa sederhana kitanya, Nabi diusir dari kampung halaman. Ya. Nah, jadi hati-hati Pak. Ya, orang-orang yang suka mengusir orang-orang soleh itu, orang-orang yang suka berbuat jahat kepada orang-orang soleh atau orang-orang yang menyebarkan agama Allah, itu sifatnya musyrikin. Sifatnya bukan orang musyrikin, enggak. Tapi karakternya orang musyrikin itu enggak suka dengan orang mengajak kepada kebaikan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam di kampung halamannya diusir. Jadi mayoritas para ulama berpendapat zakat itu diwajibkan ketika Nabi SAW diusir, atau bahasa Arabnya setelah hijrah, itu diwajibkan. Adapun batas takdir ansabiha wa amma takdiru ansabiha, adapun kadar berapanya yang harus dikeluarkan itu di mana diwajibkan, yaitu diwajibkan di Madinah. Di Madinah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bermukim di Madinah. Nah, itu terjadi pada tahun 2 Hijriyah. Tahun kedua Hijriyah. Baik, poin ketiga atau poin keempat. Apa sih keutamaan kita membayar zakat? Apa keutamaan kita membayar zakat? Karena Bapak Ibu sekalian, saya pernah mendapati orang yang kaya raya tapi tidak mau mengeluarkan zakat sama sekali. Tidak mau sama sekali. Saya tanya beberapa masjid sekeliling dia tinggal, itu bapak itu sedekahnya kemana? Zakatnya kemana? Sini ada enggak? Enggak ada. Saya tanya lagi para ibu rumah tangga yang miskin-miskin itu, ibu dapat zakat enggak dari itu? Enggak dapat. Wajar saja. Soal pondok yang kami kelola dulu, minta 1 hektar hasil kebun saja nggak mau ngasih. Kalau satu kebun itu kebun sawit kebun sawit itu dapatnya 1 ton, kalau 1.000 1 kilo kan 1 juta. Itu aja dia nggak mau ngasih. Apalagi kalau membayar zakat, bayar zakat 2,5% dari hartanya. Misalnya kalau dia mengeluarkan setiap tahun 5 miliar, ya banyak banget. Ini 1 juta aja nggak mau, apalagi 5 miliar. Nah, hati-hati dari orang seperti ini. Coba kita akan lihat. Nanti di terakhir akan kita sebutkan ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Sekarang keutamaan dulu. Kita kasih motivasi untuk mengeluarkan zakat. Keutamaan yang pertama, iqtaranuha bis-salati fi kitabillahi ta'ala wa haitsama atau wa fahaitsuma warada al-amru bis-salati iqtarana bihi al-amru bil zakati. Yani perintah zakat itu Pak selalu digandengkan dengan sholat. Ini menunjukkan zakat itu merupakan perkara yang teramat penting, yang paling diperhatikan dalam agama kita. Sampai-sampai digandengkan dengan Al-Quran. Allah mengatakan wa aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Setelah itu apa? Wa atuz zakat. Dan bayarlah zakat dengan kalimat waw di situ, bukan summa. Kalau summa mungkin ada selang waktunya, tapi kalau waw nggak ada selang waktu, nggak ada pemisah waktunya. Harus bayar itu, harus keluarkan itu.
Ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu innallaha bima ta'maluna basir. Iya. Nah, zakat tadi itu kebaikan enggak? Iya, kebaikan yang kita keluarkan. Nah, itu semuanya kita akan jumpai kembali di sisi Allah berupa pahala. Iya. Berupa pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha melihat apa saja yang kita lakukan. Iya. Jadi dalam ayat ini kita ambil pelajaran, Pak, sekecil bentuk apapun yang kita keluarkan di jalan Allah, itu akan kita raih di sisi Allah berupa pahala. Ya, akan kita raih di sisi Allah berupa pahala. Baik, keutamaan yang kedua. Zakat itu adalah annaha thalisun arkanil Islam khamsah, yang kita sebutkan tadi, salah satu dari rukun Islam. Mahumnya yang kita pahami, orang-orang yang enggak mau mengeluarkan zakat, yang enggak mau menolak untuk membayar zakat, ya itu bisa batal Islamnya. Ya, bisa batal keislamannya. Harus terpenuhi ini. Makanya kalimat rukun Islam itu di akhir hadis itu dikatakan kalau haji bagi yang mampu, bukan wajib setiap tahun. Iya. Tapi wajib bagi yang mampu. Kalau belum mampu, baik dari sisi harta, dari sisi mental atau fisik, dari keamanan, ya, itu belum dikatakan mampu. Ya. Duit ada 500 juta, tapi mental nggak punya, maka belum dikatakan mampu. Iya. Fisik ada, sehat, bugar, duit nggak ada, nggak juga mampu gitu kan. Iya. Duit ada, mental punya, fisik kuat, sampai di jalan dijamret orang, juga dikatakan tidak mampu. Nah, itulah hikmahnya Allah, baiknya Allah kepada kita, dihadirkannya rukun Islam seperti ini, ya, agar jangan sampai kita tidak dikatakan Islam. Baik, kemudian poin yang ketiga, faedahnya, anha alamatun min alamati taqwa wa sababu min asbabi dukhuli jannati. Masya Allah, Pak. Tolak ukur seseorang itu bertakwa atau tidak dilihat dia mengeluarkan zakatnya. Ya. Pahamnya begini, Pak Budi datang ke masjid ini, Pak, ini zakat saya. Ini zakat, ya, zakat harta maksud di sini. Oh, itu tanda Pak Budi orang bertakwa. Pemahaman kebalikannya, dia kaya raya tapi nggak mau mengeluarkan zakat enggan. Itu bukan orang bertakwa itu. Dan juga orang yang mengeluarkan zakat itu, Bapak sekalian, salah satu di antara sebab masuk surga. Sebutkan oleh Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Ada Quran, boleh dibaca. Kalau nggak ada saya baca. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dimasukkan Allah ke dalam surga, dan juga kenikmatan uyun, mata air yang begitu seger. Masuk ke dalam surga dan dia menikmati di surga itu mata-mata air yang sangat seger. Ya. Siapakah mereka itu? Ya, siapakah mereka? Kata Allah, akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Nah, ketika di surga itu, kata Allah, mereka menerima pemberian dari Allah. Qanu qabla dzalika muhsinin. Ternyata di dunia orang-orang yang diberikan Allah tadi berbuat baik, dia berbuat kebaikan. Dan orang yang berbuat kebaikan tadi, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Saya ulangi,
kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Masyaallah. Kita banyak tidur tak kalau malam hari? Kalau orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu tidurnya dikit kalau malam itu. Ngapain mereka? Ibadah kepada Allah. Jadi itu bentuk amal-amal kebaikan. Yang pertama mereka disebutkan oleh apa tadi? Ya, diberikan oleh Allah kepada dia ketika di hari kiamat. Ternyata di hari kiamat itu dia di dunia berbuat kebaikan. Kebaikannya lain berupa mereka itu sedikit tidurnya, banyak begadang untuk ibadah kepada Allah, baca. Kalau istri mungkin dia siang sibuk mungkin segala macamnya, akhirnya malam dia nyetrika, banyak pakaian, suami, anak selanjutnya disetrikaannya. Itu jihadnya para istri, ibadahnya para istri. Kemudian yang berikutnya, wal bil asharihum yastaghfirun. Ketika sudah mau masuk waktu sahur, mereka banyak istighfar kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ketika mau menjelang sahur banyak istighfar. Dan yang terakhir kata Allah, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Dan di harta-harta mereka ada hak. Ini mereka membayar zakat kepada orang-orang yang meminta maupun kepada orang-orang yang mahrum. Mahrum itu mereka orang miskin yang tidak mendapatkan jatah bagian. Bahasa kitanya dia miskin tapi orang nggak tahu akan kemiskinannya. Nah, jadi ada berapa tadi? Orang-orang berbuat muslimin. Ya, dia sedikit tidur malamnya, kemudian dia ketika menjelang sahur dia banyak istighfar kepada Allah, kemudian di harta mereka dia bayar zakat baik kepada orang-orang yang meminta-minta jelas kemiskinannya atau orang-orang yang belum tentu kemiskinannya, artinya kemiskinannya tidak ditampakkan, ya, tidak ditampakkan. Baik, bisa ya. Biasanya bunyi kalau dia. Sudah nggak ada lagi. Rusak. Baik, kita akhiri pada Isa, kita lanjutkan bismillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.